wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kami menyapa seluruh para jamaah. Gimana kabar semua Bapak Ibu? Kami doakan mudah-mudahan semua dalam kondisi sehat walafiat, keluarga senantiasa diberikan kebaikan oleh Allah Ta'ala, rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, anak keturunannya menjadi anak keturunan yang saleh dan salehah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Ta'ala. Kita bisa menjalankan saum di bulan Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, dan mudah-mudahan segenap waktu dan kesempatan kita di bulan Ramadan ini mendatangkan keberkahan untuk kehidupan kita, keberkahan umur kita, dan keberkahan untuk keluarga kita. Dan kita berharap insya Allah mudah-mudahan semua amaliyah Ramadan kita mendapatkan ridha dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada uswah hasanah kita, teladan kita yang terbaik, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam kita untuk beliau kelak pada yaumul akhir kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami sangat merasa bahagia bisa berjumpa dengan seluruh para jamaah Indah Wisata pada kesempatan hari ini, yang mudah-mudahan di pagi hari yang penuh barokah ini kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan kita memohon kepada Allah Ta'ala untuk kita bisa amalkan di dalam kehidupan kita. Karena ada satu wasiat doa yang pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk kita semua, dan ini doa biasanya baginda Rasulullah SAW membacanya di setiap pagi hari. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Kami ulangi sekali lagi doanya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon ilmu yang bermanfaat, rezeki yang barokah, dan amal yang diterima. Jadi kita meminta 3 hal kepada Allah Subhanahu wa taala setiap pagi harinya. Ya Allah, kami memohon ilmu yang bermanfaat, kami memohon rezeki yang barokah, dan kami memohon amal yang diterima di sisinya. Insya Allah tema kita pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai amalan-amalan yang ringan tetapi berat dalam timbangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu kebaikan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semua, ya, bahwasannya umur umat Nabi Muhammad SAW, walaupun umurnya sangat singkat dibandingkan umur umat terdahulu, ya, kalau kita mencermati di dalam hadis itu umur umat terdahulu panjang-panjang, ya. Umur umat Nabi Nuh ribuan tahun, bahkan Nabi Nuh alaihissalam dakwah 950 tahun, ya. Jadi bayangkan, masya Allah, Nabi Nuh alaihissalam berdakwah 950 tahun, berarti usianya, umurnya lebih dari 1000 tahun. Ya, umur umat terdahulu itu panjang-panjang, ya. Nah, kemudian umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan di dalam hadis sahih, umru ummati ma baina sittina wa sab'in. Umur umat Nabi sallallahu alaihi wasallam antara 60 sampai 70, ya. Dan sedikit yang bisa melewati 70 sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kemudian Allah Ta'ala memberikan keistimewaan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Umurnya singkat tetapi memiliki amal-amal yang kalau dilakukan, Masya Allah, besar nilainya, besar pahalanya, dan sebagai pemberat timbangannya nanti pada hari kiamat. Oleh karenanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan, ya,
kita buka, silahkan para jamaah yang mungkin membawa Al-Quran atau ada Al-Quran di dekatnya, bisa dibuka surat 99, surat Al-Zalzalah. Ya. Kami ulangi sekali lagi, surat 99, surat Al-Zalzalah. Ya. Allah Subhanahu wa taala firmankan pada ayat yang ke-7 dan pada ayat yang ke-8, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kami ulangi sekali lagi, Allah Subhanahu wa taala firmankan pada surat 99, surat Al-Zalzalah, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Barang siapa yang melakukan kebaikan, walaupun seberat biji sawi, walaupun sangat ringan, walaupun sangat sederhana, yarahu, pasti dia akan melihat balasan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sebaliknya, barang siapa yang melakukan keburukan walaupun seberat biji sawi, ia pun juga akan melihat balasannya nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun yang menjadi kabar baiknya untuk kita semua adalah kalau amal kebaikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu kebaikan Allah taala ya lipatkan menjadi 10 kali lipat, kemudian bisa jadi 70 kali, bahkan bisa menjadi 700 kebaikan. Bahkan ada amalan yang kata Rasul tidak dibatasi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan bahas satu persatu ya. Jadi kalau amal kebaikan, satu kali melakukan kebaikan, Allah Ta'ala balas sampai 10 kali. Bisa dibalas sampai 70 kali, bahkan menjadi 700 kali. Ya, misalnya, kalau kita membaca Al-Quran, sabda Nabi SAW, satu huruf saja yang dibaca, Allah Ta'ala berikan 10 kebaikan. Dan tidak aku katakan, kata Rasulullah SAW, alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi baru kita membaca alif lam mim, Allah Ta'ala sudah berikan 30 kebaikan. Ketika orang sholat misalnya, sekali kita sholat zuhur, sholat subuh, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, satu kali kita sholat, itu sama nilainya dengan 10 kali kita lakukan. Karena dulu di awal perintahnya sholat, di dalam peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi SAW, sholat Allah telah perintahkan awalnya 50 kali. Kemudian ada kompensasi dari Allah Ta'ala sampai diwajibkan 5 kali. Tetapi Rasul mengatakan 5 kali kita mengerjakan sholat sama seperti kita kerjakan 50 kali. Ya, berarti kita sholat subuh 1 kali, itu artinya sama dengan mengerjakannya 10 kali. Kemudian sholat zuhur juga sama, seperti kita kerjakan 10 kali. Sholat asar juga demikian. Sholat maghrib juga demikian. Dan sholat isya juga demikian. Sehingga sholat yang 5 kali yang kita lakukan, itu sama nilainya dengan 50 kali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ini satu kabar yang baik dari Allah Ta'ala yang diberikan kepada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kalau kebaikan para jamaah itu dilipat gandakan oleh Allah. Dari 1 menjadi 10, bisa jadi 70, bisa jadi 700, bahkan sampai tidak terbatas. Tetapi kalau perbuatan salah atau perbuatan dosa, satu perbuatan dosa hanya dicatat sebagai satu kesalahan saja. Nah inilah Masya Allah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita semua. Kebaikan dilipat gandakan oleh Allah, tetapi kalau perbuatan dosa itu hanya dihitung satu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini merupakan sekali lagi rahmat yang Allah Ta'ala berikan kepada umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu kaidah yang perlu kita pahami bersama para jamaah. Kaidah ini berbunyi kurang lebih, وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ. Nah, ini kaidah yang sederhana, kaidah agama yang diberikan oleh para ulama kita mengatakan وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ. Bisa jadi engkau menganggap itu ringan, tetapi besar pahalanya di sisi Allah. Jadi menurut kita mungkin ya satu perbuatan itu ringan di sisi manusia, tetapi sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ringan menurut kita, sederhana menurut kita, tapi besar kebaikannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi itu tadi kita kembali kepada ayat tadi, surat Al-Zalzalah ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya. Sama halnya sekarang kita hadir di bulan yang mulia ini, bulan Ramadan. Tentu Masya Allah,
Ya, kita dipertemukan dengan bulan Ramadan ini sebuah kebahagiaan tersendiri, ya. Tidak semua mungkin orang bisa bertemu dengan Ramadan tahun ini. Ada mungkin orang yang sebelum Ramadan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita bertemu dengan Ramadan tahun ini, kita harus banyak bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah memberikan izin kepada kami semua, keluarga kami, untuk bisa beribadah kembali di bulan Ramadan. Walaupun mungkin agak berbeda Ramadan tahun ini dengan Ramadan tahun sebelumnya, ya. Kalau Ramadan tahun sebelumnya kita bisa sholat tarawih di masjid, sekarang Masya Allah kita sholat tarawihnya hanya di rumah, ya. Oleh karena sekarang banyak imam dadakan di setiap rumah, ya. Setiap suami jadi imam, Masya Allah. Jadi Alhamdulillah ini salah satu hikmahnya Ramadan tahun ini, Masya Allah semua suami jadi imam, ya. Biasanya kita mungkin berimam di masjid, sekarang Alhamdulillah setiap keluarga diimami oleh suami atau diimami oleh anak laki-lakinya. Ini salah satu hikmah mungkin kita bisa ambil. Kemudian juga alhamdulillah dengan kondisi saya sekarang ini, ya, keakraban dengan keluarga, mungkin interaksi dengan keluarga lebih dekat, ya alhamdulillah kita bersyukur, ya. Setiap kondisi yang kita hadapi, kita berpikiran positif, ya. Positive thinking kepada kondisi yang kita hadapi, insya Allah pasti ada kebaikan-kebaikan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita semua. Nah, bulan Ramadan ini sekali lagi adalah bulan yang menghadirkan kebaikan, bulan yang menghadirkan amal soleh yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan coba mengetahui ayahanda ibunda apa saja amalan-amalan yang ringan tetapi berat di timbangan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bisa dicatat para jamaah, amalan-amalan yang ringan tetapi besar nilainya atau memberatkan timbangan pada yaumul qiyamah. Amalan yang pertama itu yang disebutkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, amalan yang ringan dan memberatkan timbangan pada hari kiamat yang pertama adalah yaitu ucapan Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim. Ya, kami ulangi sekali lagi. Amalan yang ringan tetapi berat dalam timbangan Allah yaitu ucapan Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim. Ya. Ada sebuah hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Jadi ada dua kalimat, ya, ada dua ucapan ringan di lisan, tetapi kalau ditimbang sangat berat di mizannya Allah Subhanahu wa taala. Memberatkan timbangan kita nanti pada hari kiamat. Akan menjadikan timbangan kita menjadi berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa ucapan itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Maha suci Allah, aku memujinya. Maha suci Allah Ta'ala yang Maha Agung. Ini kita perbanyak para jamaah, ya. Kita sembari duduk, sembari berdiri, sembari di kendaraan, ya, sembari kita beraktivitas, kita berzikir kepada Allah Ta'ala. Perbanyak kalimat tasbih tadi, Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Bahkan ada sebuah kisah nyata para jamaah, ya, di Arab Saudi, ya. Ada orang yang sudah tua, ya, usianya sudah lanjut, kurang lebih mungkin sekitar 70 tahun. Pada satu kesempatan beliau menghadiri sebuah majelis ilmu, ya. Kemudian setelah dia menghadiri majelis ilmu, setelah selesai pengajian, kemudian dia mendatangi seorang syekh. Jadi kalau di Arab atau di Timur Tengah itu memanggil guru atau memanggil ustadz atau kiai itu dengan syekh, ya. Kemudian orang tua ini bertanya kepada syekh tadi, wahai syekh, aku ini usia sudah lanjut, ya. Kira-kira apa amalan yang bisa aku lakukan untuk mengisi waktu-waktuku di masa tua ini? Maka kemudian syekh itu menjawab, ya perbanyaklah ucapan Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim. Masya Allah, orang tua ini selalu mengamalkannya, ya. Dia sembari duduk membacanya, sembari berjalan membacanya. Kalau ketemu dengan cucunya, diingatkan dengan kalimat ini, Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Ya. Yang penting kalimat yang selalu keluar itu adalah kalimat tadi. Pada satu ketika, orang tua ini mengalami sakit dan harus dioperasi. Ya. Dan Masya Allah, ketika dioperasi, ya, dokter itu sampai heran. Ya. Biasanya orang kalau dioperasi, itu adalah biasanya dibius, ya. Tapi ada hal yang menarik yang diperhatikan oleh dokter dari orang ini, ya orang tua tadi. Ya, ternyata ketika dia mengalami atau dalam proses operasi tadi,
kalimat yang keluar dari ucapan adalah kalimat yang mulia tadi, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, masya Allah. Itu saja yang terdengar oleh dokter dari orang tadi. Maka setelah selesai operasi kemudian ditanyalah, wahai si fulan, wahai orang tua, ya, ada satu hal yang selalu Anda ucapkan, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Apa yang Anda dapatkan dari ucapan tadi? Maka orang tua itu mengatakan, wahai dokter, sesungguhnya kalimat inilah yang pernah dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua ucapan ringan di lisan, berat dalam timbangan Allah Ta'ala, yaitu ucapan subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Dan Masya Allah, orang tua itu diberikan kesehatan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini salah satu kebaikan atau fadilah yang kita bisa dapati dari kalimat subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Ringan di lisan, tetapi akan memberatkan timbangan seorang hamba nanti pada hari kiamat. Oleh karenanya para jamaah, kalimat ini harus kita jadikan sebuah kebiasaan, ya. Karena kata Imam Asy-Syafi'i, orang itu akan diwafatkan oleh Allah Ta'ala tergantung pada kebiasaannya. Kalau kebiasaan semasa hidupnya, ucapannya baik, ucapannya mulia, maka mudah-mudahan kalimat itulah yang menjadi akhir daripada ucapannya. Kalau semasa hidupnya amalnya baik, ya, selalu berbuat baik, selalu beramal soleh, ya, baik hubungannya sesama manusia atau hubungan dengan Allah Ta'ala dia jaga dengan baik, insya Allah akhir kehidupannya pun juga husnul khatimah akan menjadi baik. Ya. Baik, itu tadi amalan yang pertama yang memberatkan timbangan seseorang di sisi Allah Ta'ala, itu kalimat subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Kemudian yang kedua, amalan yang kedua, silakan bisa ditulis para jamaah. Amalan yang kedua yang sangat ringan di lisan atau sangat ringan tetapi berat dalam timbangan Allah Ta'ala, yaitu kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kami ulangi sekali lagi, yaitu ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalimat ini yaitu kalimat tauhid, la ilaha illallah, ya, tidak ada Tuhan selain Allah, wahdahu, satu-satunya, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, baginya segala pujian, baginya segala kekuasaan, dia yang maha kuasa atas segala sesuatu. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, kalau kalimat la ilaha illallah ditimbang, ya, dalam satu timbangan, kemudian bumi dan langit dalam satu timbangan, ya, jadi kami ulangi sekali lagi, kalimat la ilaha illallah dalam satu timbangan, bumi, langit dengan segala isinya dalam satu timbangan, pasti yang lebih berat itulah kalimat la ilaha illallah. Ya. Jadi kalau ditimbang kalimat la ilaha illallah, ya, dengan seluruhnya, dengan bumi, dengan langit, dengan segala isinya, pasti yang lebih berat timbangannya adalah di sisi Allah Ta'ala, yaitu kalimat la ilallah. Kalimat ini, dengan ini kita hidup, dan mudah-mudahan dengan kalimat la ilaha ini kita meninggal dunia. Kalimat la ilaha ini yang pertama kali kita dengar ketika orang tua mengazankan di sebelah kanan, telinga sebelah kanan, diiqamatkan di sebelah kiri, dan mudah-mudahan kalimat inilah yang nanti kita akan akhiri kehidupan kita. Karena Rasulullah SAW mengatakan barang siapa yang akhir kehidupannya mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, Allah Ta'ala akan masukkan ia dalam surganya. Ya. Jadi salah satu sebab daripada husnul khatimah itu orang-orang yang akhir kehidupannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bahkan keutamaan la ilaha illallah la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir, dalam hadis itu dikatakan barang siapa membacanya 100 kali setiap hari, Allah Ta'ala catat 100 kebaikan. Dihapus darinya 100 kesalahan. Dijaga oleh Allah Ta'ala dari pagi sampai pada sore harinya. Jadi kalau kita baca di pagi hari, Allah Ta'ala jaga sampai sore hari. Tidak ada orang yang datang pada hari kiamat yang lebih baik daripada orang yang mengucapkannya lebih banyak daripada 100 kali. Jadi Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk selalu membacanya 100 kali untuk setiap harinya. Insya Allah Allah Ta'ala jaga keluarga kita, jaga pasangan kita, menjaga keselamatan anak-anak kita, menjaga pekerjaan kita, dan seterusnya. Ya, salah satu amalan yang terbaik yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW itu kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baik, kemudian kita masuk poin yang ketiga para jamaah. Amalan yang ketiga
yang berat dalam timbangan Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang bersabar ketika mendapatkan ujian berupa meninggalnya orang dicintai. Ya. Satu ulangi sekali lagi, poin yang ketiga adalah orang-orang yang bersabar ketika menghadapi musibah, yaitu berupa meninggalnya orang-orang yang dia cintai. Meninggal orang tuanya, meninggal pasangannya, meninggal anak-anak yang mereka cintai. Maka orang-orang yang ketika mereka bersabar dengan ujian Allah Subhanahu wa taala, kesabarannya itu akan menjadikan sebagai pemberat timbangan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala pada yaumul qiyamah kelak. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kepada seluruh manusia ajalnya, ya. Jadi yang ditetapkan oleh Allah taala itu ketika di alam rahim itu ada 4 para jamaah. Pertama rezeki, kemudian ajal, kemudian amal, dan bahagia atau sengsara. Ya, jadi yang Allah taala tetapkan dari alam rahim atau ketika manusia di alam rahim, pertama adalah Allah taala menulis ya tentang rezekinya, Allah taala menulis ajalnya, menulis tentang amalnya dan menulis tentang kehidupannya, apakah dia bahagia atau sengsara, sabda Nabi SAW. Nah, ketika datangnya ajal kepada manusia itu sesuatu yang tidak bisa dielakkan, ya, sesuatu yang tidak bisa dihindari, ya. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, ya. Sesungguhnya apabila ajal itu sudah datang, tidak bisa dimajukan sesaat, tidak bisa diundurkan juga walaupun sesaat, ya. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah, firman Allah. Ya, engkau mau lari dari kematian, tidak bisa. Kalau memang kematian itu akan menghampiri kita, sudah datang waktunya, tidak ada yang bisa mengelak dari takdir Allah Subhanahu wa taala tersebut, ya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tentu dengan kematian atau ajal yang ada, itu membuat orang-orang yang kita cintai mungkin bersedih, ya. Ketika orang tua ditinggal oleh anaknya meninggal dunia, maka orang tua akan bersedih. Atau misalnya ketika orang tua meninggal dunia, anak ditinggal oleh orang tua, anak pun juga akan menjadi bersedih. Seorang suami ditinggal oleh istrinya mungkin akan bersedih, seorang istri ditinggal oleh suami juga akan bersedih. Ini memang sudah menjadi sunnatullahnya sebuah kehidupan. Tetapi kemudian adalah Allah Subhanahu wa taala janjikan ketika orang itu bersabar dengan meninggalnya orang yang dia cintai, maka Allah taala akan ganti dengan dia diberikan pemberat timbangan amalnya nanti pada hari kiamat, ya. Disebutkan dalam sebuah hadis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya, tidak ada sesuatu yang bisa memberatkan timbangan seseorang kecuali ketika meninggalnya orang yang dia cintai, kemudian ia bersabar dengan ujian dari Allah Subhanahu wa taala tersebut, ya. Kami ulangi sekali lagi, Rasulullah SAW mengatakan, tidak ada sesuatu yang bisa memberatkan timbangan seseorang kecuali ketika dia itu ditinggal oleh orang yang dia cintai, oleh orang tuanya, oleh anaknya, atau oleh pasangannya misalnya. Lalu ia bersabar dengan ujian itu. Allah Ta'ala akan ganti dengan amalnya nanti dijadikan sebagai pemberat timbangannya dia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullu nafsin dha'iqatul maut, ya. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya kematian. Apakah dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika meninggal dunia anak yang beliau cintai, beliau tidak bersedih? Beliau bersedih, ya. Ketika meninggal dunia putra beliau bernama Abdurrahman, ya, meninggal dunia putra beliau yang bernama misalnya Abdullah, beliau bersedih. Rasulullah SAW bersedih, ya. Meninggal dunia Qasim, meninggal dunia putra-putra beliau, beliau bersedih Rasulullah SAW. Sampai ditanya oleh para sahabat, wahai Rasulullah SAW, apakah tetesan air mata itu menandakan Anda tidak bersabar dengan ujian Allah Ta'ala? Apakah ketika orang menangis dengan meninggalnya orang yang dicintai itu adalah berarti dia tidak bersabar? Kata Rasulullah SAW, tidak. Justru tetesan air mata orang tua kepada anaknya itu tanda kasih sayang orang tua kepada anak yang mereka cintai. Jadi yang tidak dibolehkan oleh Rasulullah SAW itu yaitu meratap. Tetapi menangis, bersedih itu dibolehkan. Ya tidak boleh adalah meratap. Meratapi orang yang meninggal dunia. Tidak menerima dengan ketetapan Allah, tidak bersabar dengan ujian Allah, ini tidak boleh. Tapi kalau orang itu bersedih karena meninggal anaknya, meninggal orang tuanya, meninggal pasangannya, itu sebuah sunnatullah. Rasul pun juga mengalami kesedihan. Beliau menangis ketika meninggal putra beliau yang beliau sangat cintai. Nah, artinya adalah kelembutan hati
berupa kesedihan, itu adalah merupakan sebuah hal yang diterima dalam Islam, dan itu bukan merupakan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengajarkan kita satu doa para jamaah ketika seseorang menghadapi ujian, maka ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan tambah dengan ucapan Allahumma jurni fi musibati wa khlufli khairan minha. Kami ulangi sekali lagi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma jurni fi musibati wa khlufli khairan minha. Artinya adalah kami ini milik Allah, kita semua milik Allah, dan semua kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melewati perjalanan hidup ini, kita melewati perjalanan kehidupan dunia ini, pasti ada akhirnya. Pasti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah berikanlah pahala pada ujian yang Engkau berikan, wa khluf li khairan minha, dan berikanlah dengan ganti yang lebih baik. Rasul mengatakan, barang siapa yang setiap dia diuji, mendapatkan ujian dari Allah, lalu ia berdoa dengan ucapan tadi, pasti akan digantikan dengan yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kami ulangi sekali lagi doanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wa khluf li khairan minha. Allahumma jurni fi musibati wa khluf li khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala pada ujian yang Engkau berikan, dan berikanlah ganti dengan yang lebih baik. Baik, itu poin yang ketiga para jamaah, amalan yang memberatkan timbangan seseorang nanti pada hari kiamat. Kemudian berikutnya adalah amalan yang memberatkan timbangan pada hari kiamat yang keempat. Ya, poin yang keempat, pemberat timbangan amal yang keempat adalah melaksanakan sholat jenazah. Ya, melaksanakan sholat jenazah dan mengantarkan ke pemakaman. Ya, jadi melaksanakan sholat jenazah atau mengantarkan ke pemakaman. Melaksanakan sholat jenazah merupakan sholat yang memberatkan timbangan seseorang nanti pada hari kiamat. Ini Masya Allah, sholat ini mungkin kalau para jamaah yang yang pernah berhaji, berumrah, kita ada satu hal yang kita rindukan mungkin ya para jamaah ya. Di tanah suci, di Mekah, Madinah, hampir di setiap 5 waktu sholat itu ada sholat jenazah. Ya mungkin kita sulit temukan di Indonesia. Masya Allah, ketika kita berumrah, ketika kita berhaji, di 5 waktu salat, bisa saja kita melaksanakan sholat jenazah, sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, isya, ada sholat jenazah, Masya Allah. Dan itu menjadi pintu kebaikan sebenarnya ketika kita berumrah, ketika kita berhaji, ada ladang pahala yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang sholat jenazah, Allah Ta'ala berikan pahala 1 qirat. Jadi barang siapa yang sholat jenazah, itu Allah Ta'ala berikan pahala 1 qirat. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, berapa 1 qirat itu? Maka Rasul mengatakan 1 qirat itu adalah, yaitu seperti gunung Uhud. Masya Allah, sholat jenazah, 1 kali sholat itu pahalanya sama seperti gunung Uhud yang ada di kota Madinah. Kemudian Rasul mengatakan barang siapa yang sholat jenazah, lalu ia mengantarkan jenazah itu sampai ke pemakaman, sampai selesai proses pemakaman, Allah Ta'ala berikan 2 qirat. 2 qirat berarti 2 kali gunung Uhud. Masya Allah. Jadi kalau orang sholat jenazah mendapatkan 1 qirat seperti gunung Uhud, tapi kalau dia sholat jenazah dan mengantarkannya sampai ke pemakaman, mendapatkan 2 qirat atau seperti 2 kali gunung Uhud, sabda Nabi SAW. Oleh karenanya para jamaah, kalau ada mungkin di lingkungan kita, di perumahan kita, di warga kita, ada yang meninggal dunia, maka kita upayakan untuk bisa mengikuti pelaksanaan sholat jenazah, karena sholat jenazah itu adalah sholat yang memberatkan timbangan seorang nanti pada hari kiamat. Kemudian poin yang kelima, pemberat timbangan amal yang kelima itu adalah orang-orang yang memiliki akhlak yang baik, ya, memiliki akhlak yang mulia. Akhlak yang baik, akhlak yang mulia, santun, itu adalah merupakan pemberat timbangan amal seseorang nanti pada hari kiamat. Sampai baginda Rasulullah SAW mengatakan, ma min syai'in afqala fi mizanil yaumal qiyamah min husnul khuluq. Tidak ada sesuatu yang memberatkan timbangan seseorang nanti, timbangan amal seorang pada hari kiamat, yaitu selain daripada akhlak yang baik. Ya, akhlak kepada kedua orang tua, kita sayang kepada orang tua, berbakti kepada orang tua, ya,
sebagai seorang istri hormat kepada suami, kita sebagai suami mencintai istri kita sebagai orang tua ya, kita mendidik anak kita dengan baik, mencintai mereka dengan penuh kebaikan ya. Kemudian kita dengan tetangga baik, dengan tetangga, dengan sahabat kita jaga hubungan baik dengan kaum muslimin ya, kita santun, kita ramah, kita selalu ucapkan assalamualaikum, kita bertemu dengan wajah yang berseri-seri ya. Kita hormati apabila ada perbedaan, kita hormati ya. Ya tidak mencela, tidak melaknat, tidak merendahkan orang lain ya, sikap tawadhu, semua ini akhlak yang baik semua. Insya Allah akhlak yang baik itulah yang akan menghadirkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Mungkin bisa jadi ada orang yang sholat sunnahnya tidak banyak, baca Al-Qur'annya tidak banyak, mungkin sedekahnya tidak banyak, tapi dia bisa mendapatkan pahala itu ketika dia memiliki akhlak yang baik. Akhlaknya dengan orang tuanya, akhlak dengan keluarganya, akhlak dengan anak-anaknya, akhlaknya dengan kaum muslimin ya. Kemudian menghormati orang lain ya, menghormati yang lebih tua, menyayangi lebih muda ya, kemudian menghargai perbedaan yang ada ya, kemudian tidak mudah mencela orang, tidak mudah menyakiti orang. Nah, kalau itu dia lakukan, Masya Allah, Allah Ta'ala akan jadikan pemberat timbangan dia nanti pada hari kiamat. Oleh karenanya, akhlak yang baik itu menjadi tujuan daripada diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW hadir ya di kota Mekah, di kota Madinah. Itu tujuannya adalah untuk memperbaiki akhlak. Diutusnya Nabi SAW untuk memperbaiki akhlak. Sehingga Islam itu mudah diterima, itu karena akhlak. Islam itu bisa diterima, itu karena akhlaknya. Jadi ketika kita menyampaikan sesuatu dengan akhlak yang baik, dengan cara yang baik, Masya Allah, itu akan mudah diterima. Karena orang itu akan lebih bisa menerima akhlak. Ya, dengan cara yang baik, dengan cara yang santun, dengan akhlak yang baik. Oleh karenanya, ada sebuah hadis yang mungkin ini menjadi motivasi untuk kita semua para jamaah. Rasulullah SAW mengatakan, Innaka lan tubsatun nas bi amwalikum. Kalian tidak bisa memberikan kepuasan kepada manusia dengan harta yang kalian miliki. Tetapi kalian bisa memberikan kepuasan kepada manusia dengan akhlakul karimah, dengan akhlak yang baik. Kami ulangi sekali lagi, Rasulullah SAW mengatakan, kalian tidak bisa memuaskan orang lain karena harta. Tidak. Tetapi kalian bisa memuaskan orang lain karena akhlak yang baik, ya, karena santun, ya, ucapan yang baik, ya. Oleh karenanya di dalam Al-Qur'an kita menemukan ungkapan-ungkapan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang suami ya bergaul dengan istrinya, Allah Taala mengatakan, "Qulu qaulan ma'rufa." Ucapkanlah kepada istrimu ucapan yang ma'ruf, ucapan yang baik, ucapan yang santun, ya. Jadi seorang suami ya dia selalu mengucapkan ucapan yang baik kepada istrinya, memuji istrinya, memuji pasangannya, ya. Ketika dia mungkin dilayani, dia selalu ucapkan terima kasih, ya. Kalimat terima kasih ini ringan tapi Masya Allah luar biasa untuk keluarga, ya. Ketika Allah Ta'ala berbicara tentang kedua orang tua, Allah Ta'ala katakan, qaulan karima, ya. Ucapkanlah ucapan yang mulia kepada orang tua. Jangan mengangkat suara di hadapan orang tua. Ucapkan kalimat yang membahagiakan orang tua. Qaulan karima, firman Allah. Ketika Allah Ta'ala berbicara tentang sesama, ya, sesama manusia, hubungan sesama manusia, hablum minan nas, Allah Ta'ala mengatakan, qaulan layyina, ucapkanlah ucapan yang lemah lembut, ya. Jadi kalau kita bergaul sehari-hari dengan teman kita, dengan sahabat kita, dengan keluarga kita, maka bergaulah dengan ucapan yang layyinan, yaitu kalimat yang lunak, kalimat yang lembut, bukan kalimat yang kasar, bukan kalimat yang menghakimi atau kalimat yang merendahkan, tidak. Nah, kalau itu yang kita praktekkan para jamaah luar biasa, ya kebaikan yang Allah Ta'ala berikan, itu akan menjadi pemberat timbangan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami ulangi sekali lagi para jamaah, ungkapan Al-Quran itu adalah ada 3. Kalau kepada orang tua, qaulan kariman, ucapan yang mulia. Kalau kepada pasangan, suami kepada istri, istri kepada suami, qaulan ma'rufan. Kalau kepada sesama manusia, ya sesama sahabat kita, teman kita, yaitu kita ucapkan qaulan layyina, ucapan yang lemah lembut. Ucapan yang penuh dengan kebaikan. Masya Allah. Benar ucapan Nabi SAW, engkau tidak bisa membahagiakan orang semata-mata karena harta, tapi engkau bisa membahagiakan orang karena ucapan yang baik. Oleh karenanya, kalau kita tidak bisa berbuat baik dengan harta kita, maka berbuat baiklah dengan ucapan yang mulia, dengan akhlak yang mulia, akhlak yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kemudian poin yang berikutnya,
amalan yang memberatkan timbangan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjalankan ibadah puasa, ya, menjalankan ibadah puasa. Nah, ibadah puasa para jamaah ternyata adalah amalan yang memberatkan timbangan kita nanti pada hari kiamat, ya. Bahkan amalan yang dinisbatkan atau disandarkan kepada Allah. Seluruh amal manusia kembali kepada dirinya, kecuali ibadah puasa. Fa innahu li wa ana ajizi bihi. Puasa itu untuk aku, firman Allah, dan aku akan memberikan balasan bagi orang-orang yang berpuasa. Oleh karenanya, puasa yang kita jalankan di bulan Ramadan ini, yang merupakan puasa wajib, akan memberatkan timbangan kita semua nanti pada hari kiamat. Ya. Nah, di bulan Ramadan ini para jamaah ada beberapa hal yang mesti kita maksimalkan, ya, yang perlu kita perhatikan. Pertama adalah kita menjaga baca Al-Quran, ya, jaga baca Quran kita, maksimalkan tilawah Al-Quran. Kemudian berikutnya yang kita lakukan di bulan Ramadan ini yang paling terbaik, maksimalkan berdoa kepada Allah. Karena kata Rasul ada 3 doa yang tidak ditolak oleh Allah Ta'ala. Doa orang yang berpuasa, doa orang tua, dan doa orang-orang musafir. Ya. Doa orang puasa, doa orang yang safar, dan doa orang tua tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian di bulan Ramadan ini kita maksimalkan untuk berbagi, bersedekah, yang memberikan takjil, memberi berbuka bagi orang berpuasa. Pahalanya Allah Ta'ala berikan sama seperti orang yang berbuka tanpa dikurangi sedikit pun oleh Allah Ta'ala. Barang siapa yang memberi berbuka bagi orang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tanpa dikurangi sedikit pun oleh Allah Ta'ala. Jadi walaupun dalam kondisi wabah seperti sekarang ini, maka mari kita tetap menjaga semangat berbagi kita, semangat memberi berbuka bagi orang-orang yang membutuhkan, ya, memberi makan kepada kaum fakir, kaum miskin, anak yatim di saat kondisi wabah seperti ini. Insya Allah semuanya akan menjadi pemberat timbangan amal kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, mungkin itu kajian yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Allah Ta'ala pertemukan kita di dalam kebaikan, bertemu kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berpisah juga karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala hadirkan kebahagiaan dalam rumah tangga kita, menghadirkan keridhaan Allah Ta'ala dalam setiap langkah kehidupan kita. Wallahu a'lam bisawab. Kami kembalikan kepada MC, kepada Bang Yudi. Silakan bisa dikembalikan kepada beliau. Falyatafaddal mashkuran ma'juran. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Alhamdulillah sangat bermanfaat sekali untuk kajian pada pagi hari ini. Mungkin Bapak Ibu silakan kalau ada yang mau bertanya. Kami persilakan untuk yang bertanya. Baik, silakan ayahanda ibunda yang ingin menyampaikan pertanyaan. Bisa di unmute-kan, kemudian silakan menyampaikan pertanyaannya. Mengenai tema tadi atau di luar tema juga boleh, silakan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, iya, silakan. Kan pertama tadi saya tidak mencatat tuh yang amalan yang pertama. Tolong diulangi lagi Pak Ustadz. Baik, amalan yang pertama tadi adalah ucapan subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Ustadz ulangi sekali lagi. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Makasih. Masya Allah, kalimat yang sangat ringan, tetapi pemberat timbangan seorang nanti pada hari kiamat. Ya. Dan ini kalimat memang kalimat yang terbaik. Di dalamnya kalimat tasbih kepada Allah Ta'ala dan juga kalimat pujian kepada Allah. Subhanallah wa bihamdihi, maha suci Allah Ta'ala kememujinya. Subhanallahil azim, maha suci Allah Ta'ala yang maha agung. Jadi kalimat yang terbaik itu kalimat tasbih dan kalimat tahmid kepada Allah. Memuji dan bertasbih kepada Allah. Baik Pak Ustadz, ada lagi Bu Hajah Fini, silakan Bu Hajah. Silakan Bunda, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bunda, silakan. Pak Ustadz, selain amalan-amalan ucapan tauhid dan sebagainya, saya juga mendengar ada amalan membaca Quran atau membaca surat-surat tertentu yang ringan tapi berat, seperti semisal Qul huwallahu ahad, Al-Mulk atau Al-Kahfi
atau apa. Nah, itu bagaimana Pak Ustadz? Ya, baik. Makasih Bunda Vini untuk pertanyaannya. Memang yang Ustaz sampaikan tadi baru sebagiannya, masih banyak tema-tema atau masih banyak poin-poin yang yang tersisa. Tetapi apa yang Bunda tanyakan tadi betul, ada beberapa surat-surat pilihan yang Masya Allah, surat itu sangat ringan tetapi menjadi pemberat timbangan juga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya Bunda misalnya adalah orang-orang yang mengucapkan kalimat atau surat Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu juga termasuk surat yang sangat ringan tapi berat dalam timbangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan membacanya kata Rasulullah SAW sama seperti membaca sepertiganya Al-Quran. Kemudian yang kedua tadi surat Al-Muluk. Rasulullah SAW mengatakan barang siapa yang membaca surat Al-Muluk atau surat Tabarok setiap malam harinya, Allah Ta'ala akan menjaga dia dari adab kubur. Kemudian yang ketiga surat Al-Kahfi, Rasulullah SAW mengatakan barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat atau malam Jumat, Allah Ta'ala berikan cahaya dari satu Jumat sampai Jumat berikutnya. Di hadis yang lain dikatakan, barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, malam Jumat, Allah Ta'ala jadikan cahaya nanti pada hari kiamat, keluar dari telapak kakinya sampai pada tembusnya langit Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, itu memang surat-surat yang menjadi surat pilihan, surat-surat yang memiliki keutamaan yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Termasuk juga Bunda lah membaca surat Al-Fatihah. Rasulullah SAW mengatakan tidak ada surat yang paling terbaik dalam Al-Quran kecuali surat Al-Fatihah yang belum pernah diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Tidak ada dalam kitab Taurat dan tidak ada dalam kitab Injil dan tidak ada dalam kitab Zabur, yaitu surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sabda Nabi SAW. Jadi betul Bunda, beberapa surat-surat memang memiliki keutamaan dan itu sebagai pemberat timbangan seseorang nanti pada yaumul qiyamah. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Baik, sama-sama Bunda. Silakan. Baik, silakan jemaah yang lain silakan. Silakan Mas Ainun. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ainun. Ya. Jadi kan bagian dari bacaan-bacaan. Kurang jelas. Suaranya kurang jelas. Ya itu kan yang tadi dijelaskan kan bagian-bagian dari bacaan yang memberatkan terhadap amal, ya kan? Pertanyaannya, ketika ternyata kita sodako menggunakan istilahnya uang, terus berikan makanan buat orang lain, habis itu kan pakai uang, istilahnya pakai ujroh lah. Sementara Nabi mengatakan al-ajru biqadri ta'ablah, pahala sesuai dengan usahanya. Sementara yang subhanallah bihamdi, subhanallah azim itu kan pakainya cuma ucapan. Ya. Nah, dari situ misalnya kenapa al-ajru biqadri ta'ab itu dengan ucapan itu beda gitu. Baik, wallahu a'lam bishawab. Yang disebut dengan ungkapan Nabi SAW, al-ajru ala qadri ta'ab, artinya adalah Allah Ta'ala memberikan pahala sesuai dengan tingkat kesulitan. Ini berlaku pada amalan-amalan yang terasa berat oleh jiwa manusia. Contoh misalnya sholat tahajud. Sholat tahajud itu berat, tetapi di balik beratnya sholat tahajud tersimpan pahala yang besar. Al-ajru ala qadri ta'ab. Ya. Contoh yang kedua misalnya berpuasa di musim yang sangat ekstrim, ya, di musim dingin yang sangat ekstrim atau berpuasa di musim panas yang sangat ekstrim. Ketika dia bisa menjalankan puasa dengan baik, dia tunaikan puasa dengan baik, Allah Ta'ala berikan pahala yang besar sesuai dengan tingkat kesulitannya, ya. Atau misalnya seorang wanita muslimah, dia istiqomah berjilbab di lingkungan yang di situ adalah mayoritasnya adalah non-muslim, tapi dia bisa istiqomah berjilbab, dia bisa menjaga identitasnya sebagai seorang wanita muslimah, maka masuk dalam kategori hadis tadi. Al-ajru ala qadri ta'ab, pahala Allah Ta'ala berikan sesuai dengan tingkat kesulitan dan tantangannya. Oleh karenanya para jamaah, inilah rahmat Allah Ta'ala kepada kita semua. Di saat kita menghadapi situasi yang berat, situasi yang sulit seperti sekarang ini,
tapi kita masih bisa menjalankan puasa, kita bisa menjalankan tarawih walaupun hanya di rumah, kita masih bisa baca Quran, kita masih bisa berzikir, kita masih bisa berbagi di bulan Ramadan, Allah Ta'ala berikan pahala sesuai dengan tingkat kesulitan kita. Semakin besar tantangannya, semakin besar kesulitannya, maka pahala pun yang Allah Ta'ala berikan semakin utama atau semakin besar. Itu kurang lebih cara memahami hadis tadi, al-ajru ala qadri at-ta'ab. Ya. Pahala Allah Ta'ala berikan sesuai dengan tingkat kesulitan dan tingkat tantangannya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Ada lagi? Baik. Silakan jemaah yang lain. Silakan ayahanda, ibunda kalau ada yang mau disampaikan. Baik, masih ada pertanyaan? Silakan Bapak Ibu. Silakan Bu Rani. Silakan. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bunda. Gini Ustadz, saya mau tanya, maaf. Kalau kita sholat malam, Baik. kayak tarawih gitu ya, Hmm. kan nanti terakhir itu kan ada witir. Baik. Ada 3 rakaat atau 2-1. Baik. Itu bagusnya dikerjakannya 2-1 apa langsung 3. Terus satu lagi, kalau kita selesai sholat tarawih, sholat witir, terus nanti malam kita sholat tahajud, sholat witir lagi nggak apa-apa Ustadz? Iya, atau bagaimana ya? Assalamualaikum. Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bunda Rani atas pertanyaannya. Pertanyaan beliau adalah, Ustadz bagaimana tentang witir yang dikerjakan 3 sekaligus atau witir yang 2 dan 1? Mana yang lebih baik? Sebenarnya witir yang 3 rakaat dengan cara melaksanakannya 3 rakaat sekaligus atau mengerjakannya 2 dan 1 itu semuanya baik. Semuanya afdal. Kita mau kerjakan witir 3 sekaligus boleh, atau kita mengerjakan 2 rakaat kemudian kita tambah 1 rakaat juga boleh. Dan kedua-duanya dipraktekkan oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi Rasul pernah mempraktekkan 3 sekaligus. Rasul pun juga pernah mempraktekkan 2 rakaat, kemudian salam, kemudian mengambil 1 rakaat. Jadi kedua-duanya Bunda boleh diamalkan dan kedua-duanya adalah afdal di sisi Allah SWT karena sudah dipraktekkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kemudian pertanyaan yang kedua, Ustadz apabila kami sudah selesai sholat tarawih dan witir, apakah nanti malam kami boleh tahajud? Apakah tahajudnya tahajud saja atau juga tahajud dan witir? Kalau kita bangun di malam hari waktu sahur, maka kita hanya dianjurkan melaksanakan hanya tahajud saja tanpa witir. Karena witirnya sudah di awal tadi. Rasulullah SAW mengatakan, la witroni fil lail. Tidak melakukan witir dalam satu malam itu 2 kali. Ya. Nah, ada pendapat memang dari Imam Malik, Imam Zahab Maliki mengatakan, kalau orang sudah witir di awal malam, lalu ia bangun untuk sholat tahajud, maka boleh dia lakukan dulu 1 rakaat sebagai penggenap daripada witir yang pertama, lalu dia sholat tahajud, lalu nanti dia tutup dengan witir. Cuma ini mungkin agak sedikit ribet sebenarnya. Tetapi ini ada pendapat para ulama dari mazhab Maliki atau Imam Malik yang mengatakan demikian. Tetapi mazhab yang lain, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, dan Imam Hambali mengatakan, kalau orang sudah sholat tarawih di awal, kemudian dia sudah witir dan ia melaksanakan sholat tahajud, boleh tahajud saja, tapi tanpa melaksanakan witir, karena witirnya sudah dilakukan di awal malam. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Ada lagi? Baik. Pertanyaan terakhir. Silakan. Baik, silakan ada yang mau bertanya, silakan sebelum kita tutup dengan doa. Silakan ada pertanyaan terakhir mungkin, silakan. Saya mungkin Pak Ustadz. Silakan. Terakhir Pak Ustadz. Silakan. Ada juga yang mengamalkan membaca salawat Nabi sampai ribuan sehari. Itu gimana Pak Ustadz? Baik. Membaca salawat kepada Nabi SAW itu sangat bagus. Ya. Adapun mengenai jumlahnya, pada dasarnya tidak dibatasi oleh Rasulullah SAW. Semakin banyak kita membaca, insya Allah semakin baik. Ya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi, hai orang-orang beriman bersalawatlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalil ini ibunda menjadi dalil tentang dianjurkannya untuk bersalawat kepada Nabi. Bahkan bersalawat kepada Nabi sebagai pembuka doa kita itu menjadi sebab doa-doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kalau kita membaca doa, lalu kita awali dengan hamdalah, kemudian baca salawat kepada Nabi, insya Allah doa-doa kita akan dijabah oleh Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, faidahnya salawat kepada Nabi, Allah Ta'ala akan mudahkan urusannya. Allah Ta'ala akan melancarkan apa yang menjadi niat baiknya. Dalam sebuah hadis, Rasul mengatakan, barang siapa yang bersalawat kepadaku, Allah Ta'ala akan memberikan kemudahan kepada dia. Nah, namun sesungguhnya di dalam ibadah itu tentu tidak boleh membebani diri melebihi daripada batas kemampuan kita. Silahkan baca sesuai kemampuan kita, tetapi jangan diberikan sebuah patokan misalnya harus dibaca sekian kali misalnya. Kalau jumlahnya tidak dibatasi oleh Rasulullah SAW, berarti bacalah sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Nah, jadi artinya secara umum adalah berselawat kepada Nabi itu memiliki kebaikan yang luar biasa, menjadi sebab tadi dikabulkannya doa-doa kita, kemudian menjadi sebab bahwasannya Allah Ta'ala mudahkan segala urusan kita. Dan lebih utama lagi salawat itu adalah dibaca pada hari Jumat dan juga pada malam Jumat. Bahkan dikatakan orang yang paling rugi adalah orang-orang yang apabila mendengar nama Nabi disebut, tapi dia tidak membaca salawat kepada Nabi SAW. Jadi kapan saja ayahanda ibunda, kita mendengar nama Nabi disebut dalam kajian, dalam ceramah, dalam tausiah, maka ucapkanlah Allahumma salli ala Muhammad, atau Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad, atau Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Nah, ini ucapan yang biasa dibaca oleh para ulama, para sahabat, termasuk minimal kita ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Saya kira itu jawaban kami, Bunda. Mudah-mudahan memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Ya kalau Afwan Bunda. Silakan. Silakan Mbak Yudi, kita akan tutup dengan doa insyaallah. Silakan Pak Ustadz. Silakan ditutup dengan doanya Pak Ustadz. Ya baik, ayahanda dan ibunda yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, di majelis yang mulia ini, mari kita menghadirkan hati yang khusyuk, kita mohon berdoa kepada Allah. Pertama kita doakan untuk kedua orang tua kita yang masih hidup, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya. Kita doakan orang tua kita yang telah mendahului kita semua, mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni kesalahan-kesalahan beliau, Allah Ta'ala memberikan rahmatnya, Allah Ta'ala mengangkat derajatnya, diterima semua amalnya, dan ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan untuk pasangan kita, untuk suami kita, untuk istri kita, mudah-mudahan senantiasa dijaga, dilindungi oleh Allah Ta'ala. Kita doakan untuk anak-anak kita, anak keluarga kita, mudah-mudahan dilembutkan hatinya, dilembutkan jiwanya, dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulullah SAW, cinta terhadap Al-Quran, cinta terhadap Islam, dan juga berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan juga kita berdoa mudah-mudahan kita semua selalu dijaga oleh Ta'ala dari wabah yang sedang kita hadapi sekarang ini, dijaga kita, keluarga kita, orang-orang kita cintai, dan seluruh bangsa Indonesia mudah-mudahan diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma besut alaina min barakatika wa rahmatika wa fadlika wa rizkika. Allahumma besut alaina min barakatika wa rahmatika wa fadlika wa rizkika. Ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali ikram. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik Pak Ustadz, Alhamdulillah. Terima kasih banyak untuk kajiannya pada pagi hari ini. Insya Allah sangat bermanfaat bagi kami semua. Amin. Mudah-mudahan barokah insya Allah. Amin.
Begitu juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah Indah Wisata sudah berkesempatan hadir dalam pengajian pada pagi hari ini. Insya Allah kita akan bertemu kembali pada hari Senin di kajian materi ke-6 tanggal 4 Mei 2020 jam 9.30. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan semua jamaah, mudah-mudahan